berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Hai, ini aktivitas saya. Sebelum memasuki sebuah bangunan, kamu bisa memakai dan mengunci payungmu persis seperti yang kamu lakukan dengan sepedamu. Sekarang, kamu bisa memastikan tak seorang pun akan mengambilnya. Dan Halo teman-teman, ini dia ayat hafalan minggu ini. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Terima kasih teman-teman. God bless you all. Bye-bye.
Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang dengan firman-Firman-Mu. God bless you. Terima kasih kunci engkau. Mazmur pasal 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. God bless you. Terima kasih Enci Engku. Bye-bye. God bless you. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji akan berpegang pada firman-Firman-Mu. Bye. Halo teman-teman, nama saya Tiara. Hari ini kita akan ayat hafalan ini. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Bisa deh, God bless you, bye-bye. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. God bless you. Ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegangan firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. God bless you. Bye-bye. 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegangan pada firman-Firman-Mu. Mazmur 119 ayat 57. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Terima kasih, God bless.
waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya ya rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan, atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Aduh, semua mulai ini sekolah minggu. Mana Kang Encik Lili? Sejam berapa ini? Tadi ada WA Encik Lili bilang OTW. Jauh ke tukang Encik Lili mau lewat di jalan jembatan Soekarno. Tunggu saja. Hai Encik Agnes. Encik Lili, puji Tuhan. Yes, Encik Lili so ada Torong semua mulai turun ke sekolah minggu Encik Lili. Bener. Oke, semua mulai kan? Iya Encik Lili. Hai adik-adik yang ada di rumah. Selamat sore. Selamat sore. Nah, juga adik-adik yang lagi mendengarkan Radio Sumber Kasih 90,2 FM Manado. Selamat sore semuanya. Iya Encik Lili. Betul. Cik harap semuanya sukacita, sehat, kuat semuanya. Kita rindu semua memuji Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan. Hore tepuk tangan semuanya. Iya, kita bangkit berdiri. Semuanya sudah siap kan? Kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Oke, yang semangat ya. Sambil bertepuk tangan semua. Serah ceria. Iya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, sekali lagi ya. Ayo tepuk tangannya lebih meriah, gerakannya lebih indah ya. Minggu sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita menyanyi Aku Istimewa. Ayo semua tepuk tangan. Dunia boleh katakan ku tak berani. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
Tanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, lapa, yeah. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa. Oleh puji Tuhan, benar adik-adik kita berharga dan istimewa. Silakan duduk adik-adik. Saat ini adik-adik kita akan berdoa dengan menyanyikan Tetap Setia. Sungguh-sungguh adik-adik di hadapan Tuhan, kita nyatakan pujian ini sebagai janji kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, dengan sikap yang bersungguh-sungguh, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, bersyukur karena Tuhan Yesus baik sekali. Dia memberikan kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keluarga yang ada bersama-sama dengan kita. Mari adik-adik saat ini tunduk kepala, lipat tanganmu. Kita datang menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita berdoa, ya Allah, saat ini kami anak-anak-Mu masih saja khawatir. Kami anak-anak-Mu masih saja gentar menghadapi hidup ini. Kami takut dengan virus corona, dengan adanya ketakutan dan khawatir ini, sering kami lupa berdoa, tidak mau berdoa. Bahkan kami hanya lebih sering main game. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kepadamu. Saat ini
kami merasakan sukacita ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam hati kami, pikiran kami, kuasai dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini memperoleh sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang istimewa ini. Kami mau pergunakan untuk memuji, mempersembahkan apa yang ada pada kami, suara kami, uang kami, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan dan belajar. Tuhan tolong kami. Semua yang mendengar, semua yang menyaksikan ini, urapi dan kuduskan. Di dalam nama Yesus, kami anak-Mu sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Oke. Semangat. Sekarang bangkit berdiri semua. Ayo, Kita ayo. akan memuji Tuhan. Lagu yang penuh semangat. Jadi adik-adik di rumah harus semangat. Jangan lelah. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan Cik Lili Iya. dan adik-adik semua, kita akan mendengarkan satu cerita yang bagus sekali. Iya. Ayo adik-adik, kita simak dengan baik ya. Namun sebelumnya kita menyanyi satu pujian. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Biari hariku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi adik-adik. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Biari hatiku, sucikan dakuku. Stop. Iya adik-adik, demikianlah kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Neilima. Duduk yang manis dan sopan. Selamat sore adik-adik. Senang sekali Engku boleh berjumpa kembali dengan adik-adik yang sementara mengikuti ruang sekolah minggu Gemim Jemaat Kristus Manado, baik secara online di YouTube ataupun yang sementara mengikuti siaran radio Sumber Kasih. Nah adik-adik, sebelum torang lanjut, mari kita satu dalam doa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami sampai hari ini, memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami agar firman itu boleh berbicara di dalam hati kami, dan biarlah firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Tuhan jaga kami, sekalipun kami masih anak-anak kecil, kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Engku tahu pasti di masa-masa sulit pandemi virus corona saat ini, adik-adik semulai pastiu tinggal di rumah. Mengapa? Karena so bosan, so berbulan-bulan adik-adiknya nak pergi di sekolah, so nya nak bisa bermain dengan teman-teman, so nya nak baku dapa, adik-adik sedangkan mau pergi di mall saja, so dilarang kalau anak-anak kecil. Nah, seandainya pada satu waktu adik-adik sementara ada duduk-duduk kong, mama dan papa panggil, "Dek, sini." "Kiapa, Mak?" "Kiapa, Pak?" "Dengar, papa dan mama punya rencana. Minggu depan torang mau pergi berkemah." "Hah? Berkemah di mana, Pak?" "Torang pokoknya mau pergi di gunung." "Kong di sana ada air, Pak? Kalau torang so aus, oh ada sungai di sana." "Ah, pas-pas sekali. Kalau begitu, kita semua bikin rencana lagi." Nah, adik-adik so punya banyak rencana. Pasti ada yang bilang, kita mau bawa jo pancing-pancing. Atau mungkin kita mau bawa jo baju ganti supaya boleh mau pergi berenang. Atau juga ada yang bilang, kita semua bawa dari rumah milu, kong tu ikan mau tangka di kuala, di sungai, kong abis itu torang mau bikin api unggun, kong torang mau bakar itu ikan dengan itu milu. Nah itu torang perencana. Adik-adik, rencana manusia bisa terjadi, bisa juga gagal, bisa batal. Mengapa? Karena bisa saja pas DP 1 minggu, ya hujan keras di pegunungan. Siapa yang mau suka pergi berkemah kong musim hujan? Bukan mau cari senang, akhirnya malah cuma mau pegang-pegang payung dari pagi sampai sore. Mau berdiri tenda, soba satu tenda. Nah, atau bisa saja gagal karena apa? Karena nggak minta-minta salah satu anggota keluarga jatuh sakit. Ya, batal pergi berkemah. Adik-adik, itulah rencana manusia. Dan rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Kenapa engkau bilang berbeda? Karena kalau Tuhan yang buat rencana, ada rencana Allah, pasti akan terjadi. Bukankah orang pe dunia ini Tuhan yang buat? Bukankah orang pe hidup Tuhan yang pegang? Jadi Tuhan yang mengendalikan semuanya. Dan rencana Allah pasti jadi. Nah adik-adik, dulu kala di Mesir ada banyak sekali orang-orang Ibrani. Dorang tinggal di Mesir. Dan dorang tinggal di sana bukan secara kebetulan.
Dan bukan juga secara kebetulan dorang lama-lama dari hari ke hari so jadi semakin banyak. Dorang ada di Mesir karena ada pemeliharaan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada rencana Allah. Nah, adik-adik, orang-orang Mesir ini, dorang berbeda dengan orang Ibrani. Kalau orang Ibrani, dorang menyembah Allah yang hidup. Sementara orang Mesir, dorang menyembah dorang berhala-berhala. Orang Mesir, dorang punya raja yang ada gelar Firaun. Sementara orang-orang Ibrani, dorang tidak ada raja. Adik-adik tahu di Mesir waktu Raja Firaun yang baru, dia berkuasa di sana dan dia melihat ada banyak sekali orang-orang Ibrani, sangat banyak, dan dia mulai takut. Wah, ini orang Ibrani so sama banyak dengan orang-orang Mesir. Padahal orang Ibrani cuma pendatang, orang penduduk asli. Coba kalau nanti tiba-tiba ada peperangan, ada musuh datang menyerang 4 orang. Kong ini orang Ibrani, dorang cuma babela itu musuh. Gawat orang. Kalau begitu, orang mesti atur rencana. Orang mesti siksa dorang pe hidup. Orang bikin dorang pe hidup penuh kesulitan. Supaya mungkin setelah itu dorang sudah tidak bertambah banyak. Nah adik-adik, mulai saat itu Raja Firaun memerintahkan supaya orang-orang Ibrani ini dikumpulkan. Dan dorang disuruh kerja paksa. Kalau kerja paksa itu berarti sama dengan budak. Biarnya tidak mau kerja, tetap dipaksa untuk kerja. Kalau ini mau, dapat cambok. Raja menempatkan mandor-mandor yang begitu kejam, yang akan memperhatikan setiap orang-orang Ibrani tersebut. Nah, adik-adik, di masa-masa sulit tersebut, ternyata orang Ibrani ini semakin bertambah banyak. Karena apa? Tuhan ada pelihara. Raja Mesir kemudian mengeluarkan peraturan. Setiap anak laki-laki dari orang Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Lempar ke dalam sungai Nil. Adik-adik, kalau anak-anak masih kecil, so tahu berenang? Belum bisa. Apalagi anak-anak yang baru lahir, masih bayi. Ya, sedang mau kasih di tofor-tofor, tetap dorang mau tenggelam. Mati. Di masa itu, ada seorang bapak yang bernama Amram. Dia punya istri bernama Yokebed. Dorang satu keluarga kecil, Amram, Yokebed istrinya, dan ada anak-anaknya. Beberapa lama kemudian, Tuhan memberikan berkat. Satu orang anak lagi lahir. Waktu ini anak lahir, Sunin tahu, Amram dengan Yokebed antara senang dengan susah dorang pe hati. Karena yang lahir anak laki-laki. Padahal so ada raja pemerintah. Setiap anak laki-laki harus dilemparkan ke sungai Nil. Yokebed dengan segala macam cara, dia menyembunyikan ini anak bayi tersebut. 1 bulan, 2 bulan, hampir dapat tangkap orang. Untung tuh adik dan menangis, pas itu prajurit Sopigi. Tapi kemudian dia pikir-pikir, nanti bagaimana Kang? Kan bukan cuma prajurit, ada orang pe tetangga-tetangga. Jangan-jangan dorang mau balapor. 3 bulan, benar-benar Sonya ndak bisa bertahan. Sonya ndak bisa mau kasih sambunyi terus-terus di dalam rumah. Itu adik pe menangis so lebih kuat, namanya so lebih besar. DP suara so mulai dapat dengar kemana-mana. Akhirnya Yokebed mencari akal. Karena ini bayi so ada dalam bahaya. Dia kemudian mengambil sebuah keranjang. Ini keranjang dia ada baking sendiri adik-adik. Dia ada anyam itu daun-daun pandan.
kung dia bentuk jadi keranjang yang besar. Tujuannya apa? Dia mau taruh itu adik bayi ke dalam keranjang tersebut. Tapi kan kalau keranjang bocor, betul. Ini ibu Yokebed kemudian ambil ter. Dia cari ter, kemudian dia lapis semua itu. Keranjang pe di bawah, keranjang pe di sei-sei, sampai dia yakin sonya ndak ada bocor, biar kecil sekali. Setelah sok kering ini keranjang, diam-diam Yokebed beserta dengan anak perempuannya yang satu, dorang bawa keranjang tersebut ke tepian sungai Nil, jauh dari dorang pe rumah. Dan juga tentu dorang bawa tuh apa? Itu adik bayi, sembunyi-sembunyi, dorang tutup, dorang bungkus, so bawa sama-sama. Adik-adik, waktu so sampai di sungai Nil, itu keranjang kemudian dorang alas dengan kain, kon dorang kasih taruh tuh adik bayi tersebut di dalam keranjang. Kong itu keranjang ditutup. Bukan cuma begitu lagi, kalau cuma kasih biar di pinggir situ, kaki orang mau dapat kon dorang mau kasih mati. Nah, ini ibu dan ini DP kakak, kemudian angkat itu keranjang, bawa ke pinggiran sungai Nil yang ada banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang berdaun-daun yang tinggi. Dorang kasih masuk di tengah-tengah rumput-rumput tersebut. Sampai nyanak dapat lihat dari jalang. Pikir-pikir, sudah, so aman. Ini ibu langsung bilang, kakak, jaga akangnya ini keranjang, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik supaya tidak ada binatang buas mau datang ganggu. Dengan terlebih supaya tidak ada orang Mesir yang melihat. Tolong anak perhatikan, kalau misalnya dapat dengar dari jauh, oh itu adik so menangis. Tolong perhatikan akang nih, jaga mama so mesti cepat-cepat pulang. Nanti orang-orang mau curiga. Adik-adik, ini kakak DP nama Miriam. Miriam langsung bilang ke mama, mak, iyo nanti kita jaga. Kun dia terus bajau, dia ini mulai dekat-dekat juga. Nanti semua kentara. Kung dia langsung bajau, kung dia basambunyi, dia perhatikan terus itu keranjang yang ada. Untung Jo, ini bayi, karena kan kalau di atas air, kontu air ada bagoyang-bagoyang sedikit, sama dengan ada buek-buek. Dan bayi itu masih tenang di dalam keranjang. Miriam pikir-pikir, aman. Tiba-tiba dia melihat ada sekumpulan orang sedang berjalan-jalan. Dan orang menuju pinggiran sungai Nil tersebut. Miriam memperhatikan, itu orang Mesir. Dan waktu dia perhatikan baik-baik, ini bukan orang Mesir sembarangan. Adik-adik tahu siapa yang datang? Putri Firaun. Firaun DP papa yang ada kasih keluar perintah membunuh setiap anak laki-laki. Dan yang datang itu sekarang DP anak. Wah, bagaimana ini Kang? Kong kage Putri Firaun lia, gawat ini kita pe adik. Adik-adik tahu, Putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi di sungai Nil tersebut. Tentu adik-adik langsung berpikir, masa putri raja mau mandi di kuala, masa mau mandi di sungai? Tapi ingat, zaman dulu rumah-rumah belum ada air ledeng, belum ada air pam yang mengalir. Jadi belum ada kamar mandi, dorang mandi di sungai. Bukan cuma Putri Firaun, dia datang dengan pelayan-pelayannya yang banyak. Pas Putri Firaun masuk di air, dia carikan tempat yang bagus, yang ada banyak rumput-rumput supaya nantinya tidak ada orang mau balia. Nah, pada waktu itu dia perhatikan, ada sesuatu ini di rumput-rumput situ. Apa itu Kang? Dia amat-amati, iya betul, ada barang, apa ya itu? Dia perhatikan lagi. Keranjang ini, kenapa ini keranjang besar? Kenapa juga ini keranjang ada kasih sambunyi?
Apa DP isi? Nah, adik-adik, Putri Firaun kemudian menyuruh pelayan-pelayan mengambil keranjang itu. Waktu pelayannya membawa itu keranjang, orang dapat rasa berat. Apa DP isi itu? Orang kasih ke Putri Firaun dan Putri Firaun membuka keranjang tersebut. Dan dia terkejut. Ternyata ada seorang bayi di dalam. Dan bayi ini waktu itu keranjang tak buka, dia sudah lihat terang dan dia menangis. Karena dia dapat lihat orang asing, bukan DP mama, bukan DP papa, bukan DP kakak. Orang yang nyandak dia kenal. Dan dia menangis. Pada waktu itu adik-adik, pada waktu bayi itu menangis, Tuhan melembutkan hati Putri Firaun. Tuhan membuat Putri Firaun menjadi jatuh kasihan. Adik-adik luar biasa. Sementara DP Papa marah sekali kepada orang-orang Ibrani, kemudian menyuruh membunuh setiap anak-anak laki-laki, dan orang-orang Mesir semua ikut, karena dorang tahu ini orang Ibrani yang banyak, so jadi sama dengan ancaman for dorang. Nah, saat itu Tuhan membuat hati Putri Firaun menjadi penuh belas kasihan. Nah, adik-adik, rencana Allah pasti terlaksana. Pasti jadi, nyandak pernah gagal. Adik-adik, kemudian waktu ini Putri Firaun lihat itu bayi yang lucu, dia langsung pikir, pasti ini bayi orang Ibrani yang disembunyikan. Karena ada di sungai Nil. Nah, sementara Miriam memperhatikan dari tempat persembunyian. Dia tunggu-tunggu. Aduh, Tuhan tolong akan kesian kita adik. Apa yang mau jadi ini? Dan waktu dia perhatikan, itu kita adik, Putri Firaun hendak buang, malah dia polo. Dan dia segera mendekati Putri Firaun. Dia berlari-lari, dia kemudian berkata kepada Putri Firaun, apakah Tuan Putri bersedia jika aku memanggil seorang perempuan Ibrani bagi Tuan Putri untuk merawat bayi ini dan memberikan susu kepadanya? Nah, adik-adik, pasti Putri Firaun berpikir, siapa ini anak tiba-tiba muncul? Tapi betul juga yang dia bilang, kalau kita mau angkat ini anak jadi kita anak angkat, siapa mau urus? Adik-adik, dulu belum ada susu-susu bubuk, belum ada susu kaleng yang orang boleh mau bikin susu. Nah, mesti ada seorang ibu yang harus menyusui. Betul ini anak dah bilang. Dan setelah dia pikir-pikir, ini Putri Firaun bilang, baiklah. Miriam senang sekali. Miriam langsung bilang, iya Tuan Putri, kita akan segera cari orang. Dan dia pulang cepat-cepat ke rumah. Dia lari-lari pergi cari DP mama. Dan setelah baku dapat dengan DP mama, dia cerita semua yang terjadi. Dan Miriam kemudian membawa ibunya itu ke hadapan Putri Firaun. Adik-adik masih ingat siapa itu ibu dari Miriam dan bayi tersebut penama? Ya betul, Yokebed. Adik-adik, Yokebed dan Miriam muncul di hadapan Putri Firaun. Pada waktu berhadapan dengan Putri Firaun, kemudian Putri Firaun ini berkata, rawatlah anak ini, susuilah dia, dan aku akan membayar kepadamu. Adik-adik, bukan main. Tuhan pemeliharaan terhadap bayi yang masih kecil itu. Dan juga kepada keluarga ini. Sekarang Yokebed soalnya tidak perlu tako mau bawa pulang DP anak. Karena ini anak so diangkat sebagai anak angkat dari Putri Firaun.
Firaun, raja yang berkuasa. Nyanda ada prajurit lagi yang akan berani mau bunuh itu anak. Dan juga sekalipun dia ada rawat DP anak sendiri, anak kandungnya sendiri, tapi putri raja, putri Firaun menjanjikan akan memberikan uang kepadanya. Luar biasa adik-adik. Tuhan memelihara karena ada apa? Rencana Allah. Adik-adik, di sana di rumah Yokebed kemudian merawat anak tersebut sampai tiba pada waktunya anak ini sudah cukup umur. Kalau dulu masih adik-adik polok-polok, sekarang itu anak so boleh berjalan. Dia so boleh berdiri, so makan dengan tangan sendiri. Saat itu anak ini kemudian dibawa ke istana kembali menghadap putri raja. Dan putri raja itu kemudian berkata, "Karena ia kuangkat dari air, maka ia akan kunamakan Musa." Siapa adik-adik namanya? Itu bayi yang dulu ditemukan di Sungai Nil, sekarang sudah jadi anak besar. Ya, Musa. Musa ini kemudian tinggal bersama-sama dengan putri Firaun di istana. Dia dididik bersama-sama dengan putra-putra, anak-anak raja, anak-anak bangsawan lainnya. Sehingga dia mendapat pendidikan sama tinggi dengan pendidikan anak-anak raja. Adik-adik, bukan secara kebetulan, tapi ada rencana Allah dalam hidup Musa. Karena Tuhan berencana menjadikan Musa seorang pemimpin orang-orang Ibrani yang kemudian nanti akan dipanggil dengan bangsa Israel. Musa yang akan memimpin mereka. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Allah memelihara Musa sehingga boleh lepas dari kesulitan dan bahaya yang besar, Tuhan Allah yang sama itu juga ada memelihara Pak Engku dan memelihara adik-adik semua yang sementara mendengarkan siaran dalam ruang sekolah minggu. Adik-adik semua Tuhan ada pelihara. Dan Tuhan ada lindungi karena apa? Karena ada rencana Allah dalam hidup adik-adik. Mungkin adik-adik ingin tahu, Musa juga tidak tahu kan di jalan cerita. Orang mengenal Musa bisa menjadi pemimpin karena ada tulis di Alkitab. Tapi orang pehidup kan tidak tulis di Alkitab. Tapi Tuhan punya catatan tersendiri mengenai orang pehidup. Tuhan ada pegang, Tuhan ada pelihara adik-adik. Jadi sekalipun di masa pandemi corona saat ini ada banyak virus, adik-adik jangan takut. Adik-adik cuma satu yang adik-adik mesti ingat. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Adik-adik hidup di jalan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memelihara karena Tuhan punya rencana. Ada rencana Allah dalam hidup masing-masing anak-anak Tuhan. Adik-adik percaya itu? Katakan, ada rencana Allah dalam hidup saya. Ya, sekali lagi, ada rencana Allah dalam hidup saya. Sampai di sini cerita kita pada sore hari ini dan kita tutup di dalam doa. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami selama mengikuti cerita firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami Tuhan, di masa sulit ini kami boleh mengerti semuanya terjadi karena ada rencana Allah dalam hidup kami. Tapi Tuhan tolong juga ingatkan kami senantiasa bahwa kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Allah yang memegang kehidupan kami, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dan mengendalikan seluruh isi bumi ini. Tuhan tolong, sekalipun kami masih kecil, tapi kami boleh sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak
yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada enci dan engku di gereja. Oke? Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya. Nah, firman Tuhan tadi tentang apa? Iya, betul, tentang rencana Allah. rencana Allah, Ci. Rencana Allah bagi adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Tuhan pasti akan berkati ya. Iya, amin. Iya. Nah, Ci Agnes, ini udah waktunya untuk berpisah ya dengan adik-adik. Iya, Sayang terasa sekali ya, ya. sayang sekali. Betul. Tapi masih ada satu pujian, Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Dia sudah menjadikan kita pekerja-pekerja yang tangguh, kuat untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa dan doa ini akan disampaikan oleh Encik Lili Samadi. Adik-adik, setelah ibadah ini jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan menyaksikan tayangan aktivitas kita sore hari ini untuk dikerjakan. Ya, oke? Ya adik-adik, kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau merencanakan satu kehidupan yang terbaik bagi kami. Kami percaya sebagai anak Tuhan, jika kami hidup di dalam Tuhan, maka Engkau akan memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Dan saat ini kami akan berpisah dalam sekolah minggu pada saat ini. Dan kiranya pada minggu yang akan datang juga kami akan bersama-sama beribadah sekolah minggu. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran perhatian semua, baik anak-anak maupun orang tua yang mendampingi. Semoga Tuhan Yesus terus memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripadanya, dan damai sejahtera tentunya, dan sukacita tentunya dari Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Shalom, sampai jumpa. Bye-bye. Cooking. Selamat datang di ruang aktivitas.
Tadi kita telah mendengarkan cerita tentang rencana Allah yang luar biasa yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, bahkan oleh raja terhebat pada zaman itu, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun yang ingin membunuh semua bayi. Tuhan bisa selamatkan bayi Musa dengan caranya yang ajaib yang kita pikir, wah serba kebetulan ya. Tapi Tuhan bisa pakai sungai, Tuhan bisa pakai putri Firaun dan dayang-dayangnya untuk menyelamatkan bayi Musa. Pada aktivitas kali ini, kita akan memaknai Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pensil warna, kertas yang di print yang ada di link di bawah ini ya, dan gunting. Sesimpel itu saja. Nah, langkah pertama ya adik-adik, adik-adik bisa minta papa mama yang masih kecil untuk membantu gunting daerah yang ada tanda guntingnya ini. Oke? Sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Dan kita akan warnai. Oke, sekarang aku akan warnai. Tada! Wah, di belakang semak belukar ini ada apa ya? Mari kita buka. Wah, ternyata ada seorang bayi yang bernama Musa sedang diselamatkan oleh Tuhan dalam rencananya. Oke adik-adik jangan lupa kirim aktivitas mewarnai ini ya di grup kelas masing-masing atau lewat Instagram Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan.